Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Misdah MPD. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan segala dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja, beliau sudah memberikan saya 3 soal. Jadi beliau memberikan kami 4 soal, yang mana soal yang pertama yaitu 4 prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan serta contohnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya supervisi pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan profesional yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja guru. Agar apa? Agar supervisi berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip yang saya akan sebutkan di bawah ini. Pertama yaitu prinsip ilmiah. Jadi prinsip ilmiah ini menekankan bahwa supervisi harus dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data nyata di lapangan. Supervisor tidak boleh menilai guru berdasarkan prasangka, opini pribadi, atau hubungan emosional, melainkan menggunakan instrumen yang jelas dan terukur. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut adanya perencanaan supervisi yang matang, penggunaan instrumen observasi pembelajaran, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, terus analisis data secara rasional dan logis. Jadi contohnya kepala sekolah mengobservasi pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang membuat indikator seperti perumusan tujuan pembelajaran, penggunaan metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Hasil observasi dianalisis, kemudian dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada guru. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu prinsip demokratis. Yang mana prinsip demokratis ini mengandung makna bahwa supervisi harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap martabat guru sebagai tenaga profesional. Supervisi tidak boleh bersifat otoriter, menekan, atau menghakimi, melainkan dialogis dan partisipatif. Supervisi yang demokratis ditindak oleh yang pertama yaitu ditandai oleh hubungan kerja yang harmonis antara supervisor dan guru. Kesempatan bagi guru untuk menyampaikan pendapat dan kesulitannya. Terus pengambilan keputusan secara musyawarah. Contohnya, setelah melakukan supervisi kelas, kepala sekolah mengajak guru berdiskusi 2 arah. Guru diberikan kesempatan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian supervisor bersama guru mencapai solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Terus yang ketiga yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Yang mana prinsip konstruktif dan berarti supervisi bertujuan memperbaiki dan mengembangkan, bukan mencari kesalahan atau kelemahan semata. Sementara itu, prinsip kreatif menekankan dorongan agar guru mampu berinovasi dalam pembelajaran. Supervisi yang konstruktif dan kreatif mendorong yang pertama yaitu munculnya motivasi kerja guru, pengembangan metode dan media pembelajaran, peningkatan profesional guru secara berkelanjutan. Contohnya, jika guru kurang variatif dalam metode pembelajaran, supervisor tidak langsung menyalahkan, tetapi memberi alternatif metode aktif secara program based learning, diskusi kelompok, atau penggunaan media digital, serta mendampingi guru dalam penerapannya. Terus yang keempat yaitu prinsip kontinu atau berkelanjutan. Prinsip kontinu menegaskan bahwa supervisi bukan kegiatan insidental, melainkan proses
berkelanjutan yang dilakukan secara terprogram dan sistematis. Supervisi hanya dilakukan sekali tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Supervisi berkelanjutan yaitu meliputi yang pertama yaitu perencanaan supervisi jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan supervisi secara berkala, terus tindak lanjut hasil supervisi, terus evaluasi dan perbaikan. Contohnya, kepala sekolah menyusun program supervisi tahunan, melaksanakan supervisi setiap semester, kemudian menindaklanjuti hasil melalui pelatihan guru, diskusi MGMP sekolah, dan supervisi lanjutan. Mungkin hanya itu jawaban nomor 1 dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan. Jadi kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dua fungsi utama yang sangat menekankan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan adalah fungsi administrator dan supervisor. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan sekolah agar berjalan secara efektif, efisien, dan terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Jadi fungsi administrasi kepala sekolah pertama yaitu perencanaan atau planning. Kita kenal dengan kata planning biasanya kan. Kepala sekolah menyusun visi, misi, tujuan sekolah serta program kerja seperti RKS dan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah dan kebijakan pendidikan. Terus yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Jadi kepala sekolah mengatur pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Terus yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Jadi kepala sekolah menggerakkan seluruh sumber daya sekolah agar program berjalan sesuai rencana. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Kepala sekolah memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan sesuai aturan tujuan. Kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, administrasi yang baik menciptakan keteraturan, kejelasan tugas, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sehingga proses pendidikan berjalan optimal dan tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Sekarang kepala sekolah sebagai supervisor. Tadi kepala sekolah sebagai administrator, sekarang kepala sekolah sebagai supervisor. Dalam peran sebagai supervisor, kepala sekolah berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan profesionalisme guru. Fungsi supervisi kepala sekolah yaitu pertama, membimbing guru dalam perencanaan pembelajaran, terus mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas, terus memberikan umpan balik yang membangun, terus melaksanakan tindak lanjut supervisi. Mungkin hanya itu jawaban soal nomor 2 dari saya. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada tujuan komponen sistem pendidikan. Jadi monitoring dan evaluasi atau monif dalam pendidikan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan. Perencanaan tanpa monitoring dan evaluasi akan bersifat spekulatif. Sedangkan monitoring dan evaluasi tanpa perencanaan tidak memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, monitoring berfungsi sebagai alat pengendali, penilai, dan dasar pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan. Hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan dapat dijelaskan secara rinci melalui tujuan komponen utama sistem pendidikan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu tujuan pendidikan atau jadi monitoring berfungsi untuk mengamati sejauh mana tujuan pendidikan yang telah
yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam praktik. Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan percapaian tujuan tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan pendidikan belum tercapai secara optimal, maka perencanaan perlu ditinjau kembali, baik dari segi rumus tujuan, strategi pencapaian, maupun indikator keberhasilannya. Contohnya, sekolah menargetkan meningkatkan rata-rata nilai ujian siswa. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata target tidak tercapai. Berdasarkan hasil tersebut, sekolah merencanakan perbaikan strategi pembelajaran dan penambahan jam pengayaan. Jadi sekarang yang kedua yaitu peserta didik. Monitoring pada komponen peserta didik dilakukan untuk membantu perkembangan akademik, sikap, dan keterampilan siswa secara berkelanjutan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dialami siswa. Jadi, hasil evaluasi peserta didik menjadi dasar dalam perencanaan berbagai program lanjutan seperti program remedial, pengayaan bimbingan, konseling, serta pembinaan karakter. Contohnya, hasil evaluasi menunjukkan sebagian siswa mengalami kesulitan belajar. Sekolah kemudian merencanakan program bimbingan belajar tambahan dan pendampingan khusus bagi siswa tersebut. Jadi sekarang yang ketiga yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi, monitoring terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan dilakukan melalui supervisi akademik, penilaian kinerja, dan pengamatan terhadap disiplin serta profesionalisme kerja. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pendidikan. Jadi, hasil evaluasi ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pengembangan sumber daya manusia di sekolah, seperti pelatihan, workshop, peningkatan kompetensi, serta penataan ulang tugas dan tanggung jawab. Contoh konkretnya, contohnya, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian guru masih kurang menguasai teknologi pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, sekolah merencanakan pelatihan penggunaan media digital dan pembelajaran berbasis teknologi. Terus sekarang yaitu yang keempat, kurikulum dan program pembelajaran. Jadi, monitoring kurikulum bertujuan memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum digunakan untuk menilai kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan tuntutan masyarakat. Hasil evaluasi kurikulum menjadi dasar perencanaan revisi silabus, metode pembelajaran, serta strategi evaluasi agar pembelajaran lebih relevan dan efektif. Contohnya, evaluasi menunjukkan materi terlalu padat dan sulit dipahami siswa. Jadi sekolah kemudian merencanakan penyederhanaan materi dan penggunaan metode pembelajaran yang lebih kontekstual. Sekarang yang kelima yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Jadi monitoring sarana dan prasarana dilakukan untuk mengetahui kondisi kelayakan dan tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan. Evaluasi bertujuan menentukan apakah sarana dan prasarana tersebut telah mendukung proses pembelajaran secara optimal. Jadi hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan pengadaan dan perawatan atau pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah. Contohnya, monitoring menunjukkan laboratorium IPA jarang digunakan. Karena apa? Karena peralatannya rusak. Jadi evaluasi tersebut menjadi dasar perencanaan pengadaan alat laboratorium baru agar pembelajaran praktikum dapat berjalan efektif. Jadi sekarang yaitu yang keenam, yaitu pembiayaan pendidikan. Jadi monitoring pembiayaan dilakukan untuk mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.
Jadi evaluasi pembiayaan bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Hasil evaluasi pembiayaan menjadi dasar perencanaan anggaran berikutnya agar dana dialokasikan secara tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Contohnya, evaluasi menunjukkan dana pelatihan guru memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, sekolah merencanakan peningkatan alokasi dana untuk kegiatan pengembangan guru. Sekarang yang terakhir yaitu lingkungan dan manajemen sekolah. Jadi monitoring lingkungan dan manajemen sekolah dilakukan untuk apa? Untuk mengamati iklim sekolah, budaya kerja, hubungan antara warga, serta efektivitas kepemimpinan. Evaluasi bertujuan menilai sejauh mana manajemen sekolah mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Jadi hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan perbaikan sistem manajemen, meningkatkan disiplin serta penciptaan iklim sekolah yang kondusif. Contohnya, evaluasi menunjukkan rendahnya kedisiplinan siswa. Sekolah kemudian merencanakan program pembinaan karakter dan penegakan tata tertib sekolah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari nomor 1 sampai 3. Jadi kesimpulan dari nomor 1 sampai 3 ada soal dan jawaban dari saya. Berdasarkan pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 3 ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas supervisi kepemimpinan kepala sekolah serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan perencanaan pendidikan. Jadi pada nomor 1, supervisi pendidikan terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat, yaitu prinsip ilmiah, demokratis, kondusif, dan rekreatif serta kontinu. Prinsip ilmiah menjamin bahwa supervisi dilakukan secara objektif dan berbasis data sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip demokratis menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara supervisi dan guru sehingga supervisi tidak dipandang sebagai kegiatan yang menakutkan, melainkan sebagai proses pembinaan profesional. Prinsip konstruktif dan kreatif memastikan bahwa supervisi berorientasi pada perbaikan dan pengembangan, bukan sekadar penilaian, sedangkan prinsip kontinu menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan dengan terprogram. Dengan demikian, supervisi yang berdasarkan keempat prinsip tersebut mampu meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya pada nomor 3, kesimpulan yang saya bisa ambil dari monitoring dan evaluasi pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pembiayaan, serta lingkungan dan manajemen sekolah. Monitoring berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program pendidikan agar berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi berperan menilai tingkat keberhasilan program tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar utama dan dalam penyusunan perencanaan pendidikan selanjutnya, sehingga perencanaan yang dilakukan bersifat realistis, berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara monitoring, evaluasi, dan perencanaan, sistem pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dari kesimpulan dari keseluruhan yang saya bisa dapatkan, supervisi yang berprinsip kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sebagai administrator dan supervisor, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan perencanaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan saling memperkuat sehingga apabila dilaksanakan secara konsisten dan profesional, tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab atau bisa sampaikan atau bisa saya simpulkan dari 3 soal tersebut.
Saya pribadi mohon maaf kepada Bunda Mesda, kepada Dr. Bunda Mesda MPD atas kekurangan jelas terkait jawaban saya. Saya pribadi mohon maaf juga, mungkin dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir saya melakukan kesalahan atau membuat hati Bunda kecewa atau membuat hati Bunda sakit. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saya dan Bunda dan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilanjutkan umurnya, amin. Terus kepada kawan-kawan semoga bermanfaat dan berguna untuk kawan-kawan. Jangan lupa di like, di komen, dan di share dan di subscribe di bawah ini ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.